Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi pertanyaannya bagus-bagus ya, jawabannya juga bagus-bagus ya. Tapi masih ada yang mau nanya enggak? Kak Habib. Kak Habib langsung gini. Ngomong ada Habib, Bib. Kasih kesempatan lagi buat jamaah nanya lagi ya Bib ya. Siapa lagi yang mau Oke, nanya? sekarang ibu aja, ibu. Silakan ibu. Ibu silakan berdiri bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Sahati dari Majlis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Mau nanya Habib, Ya. orang yang menggunakan uang riba itu gimana sholatnya diterima enggak? Terus orang yang bekerja di potensi riba, anak istrinya itu sholatnya diterima enggak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bertanya. Silakan duduk. Bib, mau dijawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wa halallahul bai'a wa haramur riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat, ketika seseorang dia memakan daripada makanan yang haram dengan karena ribanya. Karena dia riba. Dan dia mengasih makan istri dan anak-anaknya dengan hasil riba tersebut. Maka potensi besar anak dan istrinya menjadi istri yang kurang ajar. Istri menjadi istri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Menagih kepada kemaksiatan, anaknya cenderung melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala ridhai karena daging yang haram. Daripada darah yang haram, maka sulit untuk beribadah. Susah untuk ibadah. Sulit apa susah? Sulit. Susah. Ya, susah dan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Anak kita dikasih makan yang halal, istri kita dikasih yang halal, dicari dengan cara yang halal yang berkah sehingga hasilnya dia dekat kepada Allah, ibadahnya rajin, salatnya rajin dan baca Qur'annya rajin dan khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini kita membahas daripada 10 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan 10 golongan. Asharah nafar lan yuqbalallahu taala salatahum. Siapa orang mereka yang 10 golongan ini dia lakukan, ini menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya bahwasanya 10 golongan ini jangan sampai kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, berada dalam satu kebaikan sehingga jalan yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah. Tadi itu salah satunya, contohnya yang terakhir adalah riba. Jangan sampai dekatin riba, cabangnya banyak, kehancurannya pun banyak. Di Al-Quran riba berulang-ulang kali dijelaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan Allah tegaskan jangan memakan daripada riba, jual beli diperbolehkan, jual beli dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dan Rasulullah sebagai seorang pedagang, maka ingat diharamkan riba. Diharamkan riba. Jangan sampai anak istrinya memakan riba sehingga jauh daripada Allah. Nah, kalau misalkan tadi itu 10 dilakukan, tobat kepada Allah. Berbuat baiklah, dekatkan diri kepada Allah. Salat yang khusyuk, salat taubat minta kepada Allah. Allah menerima taubat hambanya. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hambanya yang minta ampunan dan bertaubat. Ketika bertaubat dengan khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang dikatakan hamba yang bertaubat. Seringkali kan kalau kita habis sholat, bacanya apa? Ayo habis sholat bacanya apa? Ya kan? Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah janganlah cenderungkan kami ke dalam kemaksiatan. Dan ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang bertaubat. Jangan condongkan kami ke dalam kemaksiatan ketika hidayah turun kepada kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat ya Allah. Itu doa kepada Allah, minta sama Allah, angkat tangan. Berharap agar tobat kita diterima sama Allah. Kalau habis wudhu bacanya apa? Allahumma ja'alni minat taubina wa ja'alni minal mutatahirin. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba yang bertaubat dan minta ampunan kepada Allah. Oleh karena itu,
Terakhir, kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah setiap habis sholat. Terima kasih Habib untuk jawabannya dan semoga terjawab ya Ibu ya. Sekarang yuk kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana. 10 golongan orang yang ditolak sholatnya. Hati-hati, sholat itu adalah sholat imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Bagaikan satu rumah, fondasinya adalah syahadat. Salat adalah tiangnya, dinding adalah zakat, pagarnya adalah puasa, atapnya adalah haji. Maka bangunan tidak akan mungkin bisa berdiri jika tidak ada tiangnya. Maka dari itu jagalah salat kita. Jangan sampai justru kita mengaku diri kita salat, tapi ternyata salatnya tidak diterima. Karena melakukan hal-hal yang menyebabkan salatnya tidak diterima. Salah satunya adalah tidak baca niat atau tidak khusyuk atau maaf ada dalam tubuhnya benda yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya, makan makanan yang haram atau menggunakan sesuatu yang haram atau menyalahi aturan yang sudah diperjanjikan. Hati-hati, salatnya bisa ditolak, artinya tidak diterima. Ingat, ketika salat tidak diterima maka bisa menyangkut kepada yang lain, karena yang pertama diperiksa dari kemudian adalah salat. Kalau salat diterima aman karena pemeriksaan. Ingat, orang yang tidak salat siksaannya ada 15. 5 di dunia, 3 sebelum meninggalnya, bahkan 3 ketika dalam kubur dan lebihnya adalah setelahnya itu. Maka hati-hati, karena seluruh amal ibadah itu juga tergantung dari salatnya. Karena kita diciptakan tiada lain untuk menyembah kepada Allah. Dan ingat, salah satu penyembahan yang paling sempurna adalah salat. Maka sempurnakan salat. Jaga salat, jangan sampai salat kita tertolak. Maka pelajaran hari ini kita belajar bagaimana supaya salat kita lebih sempurna. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan salatnya tidak diterima ataupun tertolak. Yuk sempurnakan salat kita dengan mempelajari hal-hal yang bisa, maaf nauzubillah, meruntuhkan salat kita sendiri. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله jadikan kami dan keluarga kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan salat, senantiasa mempelajari ilmu tentang salat, senantiasa menghindarkan diri daripada keburukan yang bisa membuat salat kami tidak Engkau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah setiap sujud-sujud kami ya Allah, terimalah ruku i'tidal kami ya Allah, terimalah takbiratul ihram kami ya Allah, terimalah sujud dan tahiyat kami ya Allah. Meskipun di dalam salat kami belum sempurna kekhusyuannya ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, dan golongkanlah kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa menjaga salatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan salat maka kabulkanlah seluruh hajat kami ya Allah. Di antara jamaah Islam itu indah, ada yang suaminya belum mau salat, ada yang anaknya belum mau salat, maka berikan hidayahmu kepada mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guruku, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah.